Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah klik video ini. Dan kali ini tuh aku mau share kegiatan budgeting mingguan aku lagi ya teman-teman. Nah ini tuh aku masuknya budget minggu pertama di bulan Mei ya, karena hanya tinggal beberapa hari aja bulan Aprilnya. Jadi aku gabung aja ke minggu pertama di bulan Mei gitu ya. Enggak harus aku bagi menjadi 5 minggu ya teman-teman untuk bulan Aprilnya, karena emang pendapatan aku itu harian, jadi lebih fleksibel aja untuk ngaturnya. Dan aku juga lebih cocok untuk mengaturnya secara mingguan, jadi aku budgetingnya itu dari hari Senin sampai hari Minggu gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak harus menunggu tanggalnya habis baru budgeting lagi gitu ya. Jadi aku budgetingnya itu dari hari Senin sampai hari Minggu gitu aja. Nah tapi sebelum masuk ke budgeting minggu pertama di bulan Mei ini, aku evaluasi dulu ya teman-teman untuk budgeting aku di minggu keempat kemarin di bulan April. Nah ini tadi dari pos listrik itu habis, beras juga habis ya teman-teman, sudah terpakai semua. Selanjutnya tadi ada saku anak itu sisa 20.000. Terus dari pos dana tak terduga atau dana jaga-jaga itu sisa 15.000. Terus selanjutnya itu ada pos harian ya teman-teman. Ini tuh budget masak harian gitu. Jadi di sini aku belanjanya harian ya teman-teman untuk saat ini, karena kondisinya sekarang aku lebih nyaman belanja harian ya ketimbang food prep. Kalau dulu tuh aku menerapkan food prep ya teman-teman, atau belanja mingguan gitu juga. Jadi belanjanya itu seminggu sekali gitu. Tapi untuk saat ini kayaknya kalau aku harus belanja seminggu sekali itu banyak mubazirnya ya teman-teman. Karena aku sekarang lagi di fase on off gitu. Kalau untuk masak itu kadang masak, kadang enggak gitu ya teman-teman. Kadang lebih suka beli lauk mateng gitu ya. Karena memang sekarang aku sedang menjalankan usaha warung sederhana gitu ya. Jadi untuk lauk sendiri kadang juga aku suka ambil dari warung gitu, dan itu sangat ngebantu banget untuk menghemat uang belanja ya teman-teman. Nah ini tuh dari uang belanja masih ada sisa lumayan banyak ya, yaitu 40.000 dari anggaran 200.000 yang ku budgetkan minggu lalu ya. Alhamdulillah sisanya itu menurut aku banyak banget ya. Dan meskipun ini sisanya lumayan banyak, tapi tetap seminggu ke depan akan aku anggarkan 200.000 lagi untuk seminggu ya teman-teman, atau 30.000 per hari gitu. Dan tidak akan aku kurangi dulu ya teman-teman, karena untuk jaga-jaga aja, siapa tahu nanti aku jadi rajin memasak gitu ya. Dan ini setelah aku jumlahkan, jadi total sisanya minggu ini tuh ada 75.000 ya teman-teman. Alhamdulillah ini tuh banyak banget. Sisanya ini nanti mau aku masukkan ke tabungan THR atau tabungan amplop ya teman-teman. Dan sebagian lagi nanti mau aku sisihkan dulu ke dompet pintar lagi untuk buat jaga-jaga aja. Oke, dan ini tuh sudah selesai ya teman-teman evaluasi di minggu lalu. Dan sekarang aku mau bikin budgeting untuk bulan Mei di minggu yang pertama ya teman-teman. Dan sekaligus mungkin setelah ini aku mau tutup budget dulu ya teman-teman, karena memang aku sudah setahun melakukan budgeting. Aku akan melakukan evaluasi budgeting tahunan ya teman-teman, karena aku tanggal mulainya itu di bulan Mei tahun 2023 ya, dan sekarang sudah masuk bulan Mei di tahun 2024, dan jadi itu artinya sudah 1 tahun ya aku melakukan budgeting. Aku akan evaluasi semuanya untuk mengetahui progresnya aku tuh seperti apa setelah melakukan atau setelah mengenal ilmu budgeting ini ya teman-teman. Aku akan tutup budget dan mengevaluasi semuanya, termasuk juga tabungan-tabungan aku ya teman-teman. Aku akan belajar lagi untuk mengetahui apa aja yang sudah aku capai gitu dalam 1 tahun ini gitu ya teman-teman. Dan setelah itu aku akan memulai lagi dengan yang baru dari nol ya teman-teman.
aku akan mulai menentukan prioritas tabungan atau menentukan prioritas apa-apa aja yang masuk dalam kebutuhan selama 1 tahun ke depan ya teman-teman. Dan aku juga akan membangun dana darurat aku lagi setelah dana darurat aku itu terpakai beberapa bulan yang lalu ya, yang hingga sampai saat ini itu belum bisa aku gantikan gitu. Jadi setelah ini aku mau menentukan atau mau belajar lagi gitu ya teman-teman untuk menabung dana darurat dan juga tabungan prioritas apa-apa aja gitu ya untuk 1 tahun ke depan. Tapi untuk videonya nggak sekarang ya teman-teman, karena sekarang ini aku lagi bikin video budgeting mingguan, yaitu di minggu pertama untuk bulan Mei ini di tahun 2024. Jadi di sini aku tuliskan dari tanggal 29 ya teman-teman, 29 April sampai tanggal 5 Mei gitu. Dan ini juga yang aku tuliskan di sini yang aku butuhkan untuk seminggu ke depan ya. Jadi di sini aku menggunakan budget 500.000, dan ini untuk rinciannya teman-teman bisa dilihat di video ya, atau aku bacakan aja. Itu ada aku anggarkan PDAM dan juga beras dan budget masak ya teman-teman tentunya. Selanjutnya itu ada gas, saku anak, dana tak terduga. Dan untuk sisanya itu nanti aku akan kasih anggaran ke pos wifi ya teman-teman, dan juga listrik, karena buat jaga-jaga aja. Ini kan pendapatan tidak tetap ya, jadi nanti kalau misalnya ada menurutnya pendapatan di minggu depan gitu, aku masih punya sisa dari budget minggu ini untuk menambahi membayar wifi gitu ya teman-teman. Nah ini untuk PDAM aku anggarkan 50.000 ya, dan berasnya 50.000. Untuk budget masak itu 200.000, untuk gas 20.000, saku anak 100.000, dana tak terduga 20.000. Untuk wifi di sini aku anggarkan 40.000, untuk listrik 20.000. Jadi total di sini tuh ada 500.000 rupiah ya teman-teman, pas dengan budget yang aku punya saat ini gitu ya. Oke, sampai menit ini aku mau mengucapkan terima kasih dulu ya sama teman-teman yang sudah selalu mendukung channel YouTube aku ini. Terima kasih yang sudah selalu like, comment, dan subscribe. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula yang berlipat-lipat. Amin. Tanpa dukungan teman-teman semuanya, channel YouTube aku ini bukanlah apa-apa ya, dan tidak ada apa-apanya gitu. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman, dan buat teman-teman yang baru ketemu channel ini aku ucapkan selamat datang dan salam kenal ya. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang lagi dan aku jauh bisa bersemangat lagi untuk sharing-sharing mengenai kegiatan ibu rumah tangga, salah satunya budgeting ini ya teman-teman. Dan di channel YouTube ini aku juga kadang-kadang suka share tentang kegiatan aku di dapur, kadang juga bersih-bersih ya teman-teman, tapi itu jarang banget karena kondisi waktunya saat ini tidak memungkinkan aku bikin video-video seperti itu gitu ya. Sekali lagi terima kasih, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula yang berlipat-lipat. Amin. Sehat selalu semuanya dan bahagia selalu. Oke, kita kembali lagi ke video ya teman-teman. Nah ini tuh aku lagi masukin uangnya ke posnya masing-masing. Ini tuh ada pos listrik, aku isi 20.000 dulu ya untuk minggu ini. Nanti di minggu ketiga bayar listrik tinggal tambahin aja kurangnya gitu ya. Selanjutnya ada pos PDAM, aku isi 50.000 karena di tanggal 1 nanti harus bayar PDAM ya. Dan selanjutnya ini tuh aku isi untuk pos wifi, aku isi 40.000. Nanti di minggu kedua waktunya bayar, tinggal nambahin lagi untuk kurangnya gitu ya teman-teman. Nah ini untuk pos beras, ini aku isi 50.000. Alhamdulillah ini untuk 1 minggu itu cukup ya, 50.000 dapat 5 kilo gitu. Nah ini untuk pos jajan anak, ini aku isi 100.000 untuk 2 anak ya teman-teman. Dan ini insya Allah cukup ya, dan ini lebih dari cukup sih menurut aku, karena minggu ini tuh si adik lagi diliburkan ya sekolahnya, karena si kakak-kakak kelasnya itu lagi ada ujian gitu. Jadi untuk 100.000 cukup lah ya untuk jajan anak. Dan ini untuk dana lain-lain atau dana tak terduga itu aku isi 20.000.
Untuk belanja masak ini berhubung karena tidak ada uang yang receh ya, jadi aku kasih nominal 100.000 untuk 3 hari, dan untuk 10.000-nya nanti gabung sama yang 50.000 ya teman-teman. Jadi ini tuh aku isinya selang-seling aja, nggak semua pos aku isi karena memang untuk uangnya itu nggak receh ya teman-teman. Dan ini untuk yang terakhir, ini tuh untuk gas ya teman-teman, aku belum punya stikernya, jadi di sini aku bingung ya. Dan selanjutnya aku putuskan untuk taruh di pos belakangan aja untuk pos gas ini, dan aku kasih stiker aja ya teman-teman. Nah ini tuh stiker label gitu aja, nanti aku tulis gas dan galon ya teman-teman, karena memang untuk pos gas ini nggak melulu aku belikan gas, ini tuh masih subsidi silang sama galon ya. Jadi untuk stikernya aku kasih kasih tulisan gas dan galon gitu aja, karena untuk gas sekarang itu nggak setiap minggu beli satu gas ya, jadi itu tuh masih join aja sama masak untuk kebutuhan warung gitu, tapi tetap aku kasih anggaran per minggu gitu ya teman-teman. Kadang juga itu nggak beli gas, itu beli galon gitu ya. Oke, untuk budgeting mingguannya sudah selesai ya teman-teman. Nah ini saatnya aku menabung ya, menabung dari sisa anggaran minggu lalu itu tadi yang sejumlah 75.000. Ini aku mau masukkan ke dalam amplop ya teman-teman, amplop tabungan THR ini untuk 2025 nanti. Ini aku mau isi amplopnya, jadi aku isi per amplopnya itu 20.000 ya. Ini tuh aku ngisinya khusus dari sisa budget aja, aku nggak budgetin khusus untuk tabungan ini, karena memang untuk anggaran budgeting ini sengaja aku lebihkan, nanti sisanya baru aku ngisi ke sini ya teman-teman. Ini enggak ada budget khususnya, ini hanya mengandalkan sisa-sisa aja. Aku ngisinya itu satu amplop 20.000. Nah setelah aku isi, aku rekatkan aja pakai stiker label yang kecil seperti ini, terus aku tulis nominalnya 20.000 gitu ya teman-teman. Nah ini tadi niatnya aku mau ngisi itu satu amplop aja 1 minggu, tapi aku melihat ini tuh sisanya masih lumayan banyak ya, jadi aku mau isi satu lagi untuk amplop ini. Jadi untuk minggu ini tuh aku ngisi 2 amplop ya untuk tabungan ini. Nah ini aku masukin juga ke dalam amplop, nanti aku kasih stiker lagi. Ini tanpa target juga ya teman-teman, pokoknya ini nanti kalau misalnya aku penuh di tahun maksudnya menjelang Ramadan ya aku pakai untuk kebutuhan hari raya tahun depan gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak penuh juga nggak apa-apa, karena ini aku nabungnya itu dari sisa-sisa anggaran aja, dan memang untuk anggarannya sendiri sengaja aku lebihkan supaya ada sisa gitu ya teman-teman. Tapi ya semoga aja ini bisa penuh sesuai kebutuhan nanti ya waktu menjelang lebaran gitu. Oke, dan ini masih ada sisa lagi ya teman-teman, ini tuh sisanya sebanyak 35.000, dan ini mau aku masukkan aja ke dalam dompet budgeting aku untuk jaga-jaga aja ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.